semuanya? Pagi, Guru. Kelas 10 IPA 1 ini? Iya, Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka kita buat dulu gembel. oke, Bu. Oke, semangat pagi. Pagi, Oke, semangat. Oke, aplaus untuk 10 IPA 1. Oke, udah sarapan anak ibu? Udah, Bu. Udah atau belum nih? Udah. Kalau belum sarapan berarti dia menganiaya dirinya sendiri ya. Minimal air Putih. Berarti dia sudah berpuasa tadi pagi. Ada yang berpuasa hari ini? Iya. Oke anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka ketua kelas mempersiapkan dulu kelas kita dan berdoa agar mendapat berkah dan manfaat untuk memperoleh materi pembelajaran hari ini. Oke, Imam, silakan. Siap, siap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat anak ibu? Masih. Oke anak ibu, nah sekarang sudah ada di mejamu, ada bukumu kan? Ada, Bu. Nah, mari anak ibu membaca dulu literasi sainsnya Oke, Bu. untuk mendukung materi kita hari ini. Dibaca dulu bukunya. Oke, sambil membaca buku literasi sainsnya. Oke, ketua kelas Imam, siapa hari ini anak ibu tidak masuk? Kita izin ya, Bu. Kita kenapa? Izin. Terus Urin. Reza sakit. Buka dulu ya, Reza sakit. Siapa lagi ya? Ido izin. Ibu izin. Siapa lagi? Imanuel dia Alfa. Immanuel Alfa. Oh, kenapa dia bisa Alfa ini? Ada lagi anak? Wendy dia sakit. Siapa? Wendy. Wendy sakit. Jadi ada berapa orang Imam apa? Imam? 5. Nah, mudah-mudahan anak ibu yang pada hari ini untuk pertemuan selanjutnya dapat hadir dan kita semua sehat. Oke, sudah dibaca literasi sains di dalam bukunya di atas meja Anda? Udah, Bu. Ya. Sudah dibaca? Udah, Bu. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak ibu dulu lihat di bawah kolong mejanya, di bawah kursinya ada sampah-sampah nggak? Lihat. Hah? Udah yakin? Yakin. Udah bersih? Udah. Apa anggaran piket? Mana? Oh, piket semuanya? Oh, hapus ya. Ternyata anak ibu memang tanggung jawabnya luar biasa.
Sudah, Bu. Oke, kita ada 5 kelompok di kelas 10 IPA 1. Dan 5 anak kawan kalian tidak datang karena ada sakit, izin dan apa. Nah, ayo kelompok 1, siapa nama kelompoknya? Salurus. Kelompok 2, Neptunus. 3, Jupiter. 4, Mars. 5. Venus. Oke, tahu nama kelompoknya ya? Tahu. Kalian harus kompak dalam berdiskusi, bekerja sama, berkolaborasi, berkomunikasi, dan saling tanya apa permasalahan nanti kita di dalam pelajaran. Nah, sekarang ya, sebelum Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, nah kalian amati PPT Ibu atau PowerPoint Ibu yang ada di depan infokus ini ya. Nah, anak Ibu, peserta Ibu, lihat apa yang kalian amati pada PowerPoint ini. Ini ada berapa gambar? 2. Oke, ini gambarnya sudah nampak. Apa kira-kira gambarnya ini? Apel. Kenapa apel ini anak Ibu? Hah? Apelnya kenapa? Digigit. Oh, setelah digigit ya, kemudian digigit apa? Coklat. Kemudian gambar kedua bagaimana? Besi ya. Besinya apa nih? Oke, berkarat. Nah, itu sudah kalian amati. Ada berapa gambar? 2. Nah, oke. Nah, sebelum kita melihat ini, kita persepsi dulu materi kita sebelumnya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi sebelumnya. Nah, siapa anak Ibu yang bisa mengulas kembali materinya? Kelompok mana? Silakan. Oke, kelompok siapa? Kelompok Pak Rizi. Kelompok Neptunus. Oke, silakan. Kelompok Jadi Yunus. Ya. minggu lalu kita mempelajari larutan elektrolit sama larutan non elektrolit. Coba jelaskan Bang apa maksudnya dan contohnya biar tidak kembali. Larutan elektrolit ini Bu, larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Contohnya asam atau HCl, basa atau NaOH, sama satu lagi garam atau NaCl. Iya. Nah, larutan non elektrolit ini larutan yang tidak dapat mengantar arus listrik. Contohnya seperti alkohol, urea, sama gula Bu. Oke, benar sekali ya. Aplaus untuk forensik kelompok. Oke, nah itu akan berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Nah, di sini sudah diulas kembali sama kawanmu. Nah, sekarang kalian sudah amati gambar tadi. Ini. Nah, ini sering terjadi nggak fenomena di dalam kehidupan sehari-hari kalian? Sering. Nah, sudah kalian cari nggak kira-kira apa masalahnya yang ada di foto ini? Apa masalahnya nanti kalian pikirkan ya. Nah, ini kita lihat. Oke, sebelum saya buka videonya, tolong nanti saya bagikan dulu LKPD-nya dulu per kelompok. Yang kelompok 7 mana nih? Nih, nanti kalian isi LKPD saya sesuai dengan PowerPoint saya juga, Mas. Iya. Kemudian Saturnus, Jupiter. Oke, Jian, tolong Jian. Nah, bagikan dulu LKPD-nya. Nah, ini nah, dari amati gambar ini nanti kalian harus telaah apa masalah dari gambar ini. Oke, kalian isi di dalam LKPD itu, kalian diskusikan, kalian kerjasamakan dan kolaborasikan. Nah, di sini saya akan tampilkan videonya untuk fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian
Oke, ini tampilan video yang pertama. Jadi anak ibu jangan lupakan ini. Kita lanjut slide keduanya. Oke, cukup. Nah, dari tampilan video ini, maka anak ibu bekerja sama. Kita rumuskan masalah apa yang akan hadapi atau lihat di video dan gambar tadi. Silakan ditunggu beberapa menit. Yang bisa mengorientasikan masalah yang terjadi pada gambar kedua ini. Oke, Yang menjadi coklat kemerahan. oke, benar ya. A plus untuk pertanyaan permasalahan kita hari ini benar. Duduk silakan. Terima kasih anak ibu. Fokus aku fokus. Jadi permasalahan kamu, kenapa si apel yang setelah dibibit dalam keadaan beberapa menit berubah menjadi coklat kemerahan dan besi tiba-tiba berubah menjadi besi berkarat. Nah, itu adalah permasalahan kita. Nah, jadi apa tujuan kita hari ini? Dapat mengatasi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan sikap mengembangkan religius, penuh tanggung jawab, bekerja keras, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi, nah itu penilaian buat Anda. Ya, ada 3, apatif, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi anak ibu harus kecakapannya harus bagus. Nah, tujuannya sudah ibu jelaskan. Nah, lihat dari LKPD-nya. Sudah dapat rumusan masalahnya kan? Oke, kita lanjut lihat di LKPD Anda. Siapa yang bisa menjawab? Sudah diisi? Oke, kita lakukan demonstrasi. Jadi hari ini kita membahas tentang apa? Redox. Siapa bisa jawab? Oke, silakan berdiri. Apa itu redox? Adalah gabungan dari reduksi dan oksidasi. Oke, nah anak ibu sudah jawab adalah reaksi reduksi atau oksidasi. Nah, berarti kita harus dapat mengidentifikasi ini kan? Oke, silakan duduk anak ibu ya. Nah, dari LKPD-nya ibu akan membimbing. Nah, kalian menjawab soal dalam demonstrasi. Ada situ kata demonstrasi? Oke, kalian jawab dulu pertanyaannya. Nanti kita telah sama-sama. Nggak apa-apa salah. Yang penting berani, percaya diri, kemandirian itu nilai poin tertinggi. Oke, cukup waktunya. Siapa yang bisa mendemonstrasikan permasalahan yang ada di foto ini atau di pulpen ibu? Oke, siapa yang bisa kelompoknya? Oke, kelompok Zara silakan. Saya dari kelompok Mas. Persis ya, nak. Pertanyaannya apa anakku? Kenapa kamu melihat besi yang berkarat? Apa yang menyebabkan besi berkarat? Jawabannya pernah. Karena terbentuknya atau bereaksinya dengan udara atau oksigen dengan ciri-ciri timbulnya warna coklat kemerahan. Oke, benar sekali ya. Berarti di situ terjadinya terkontak ya. Terkontaknya dengan oksigen untuk besi berkarat ya. Oke, A plus untuk Zara ya. Jadi luar biasa ya jawaban Zara. Nah, itu sangat-sangat membantu dalam menjawab pertanyaan kita. Berarti anak ibu sudah membaca literasi sainsnya. Oke,
siapa yang bisa mendemonstrasikan itu untuk besi berkarat? Tadi gambar kita bukan besi berkarat saja, yaitu buah apel. Ada? Kelompok mana? Oke, silakan. Saya karena dari kelompok tersebut. Namanya, kenapa Anda melihat apel yang telah dibelah dan didiamkan beberapa saat? Perhatikan perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna terjadi karena reaksi kimia. Pelajarilah reaksi yang terjadi pada apel. Apakah reaksi yang terjadi merupakan reaksi redoks? Mengapa demikian? Berikan penjelasan ilmiah. Jawabannya karena senyawa fenolik yang ada pada buah mengalami oksidasi dengan bantuan polifenol oksidasi sebagai katalis yang menyebabkan perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Iya, benar sekali ya. Berarti memang dari literasinya kakak baca ya. Jadi benar sekali 100 untuk Rena. Rena ya. Nah, kenapa daging apel tiba-tiba setelah dibikin berubah menjadi merah coklat? Kata kawanmu, karena ada faktornya dari enzim. Enzim apa itu tadi Kak? Apa enzimnya anakku? PPO kan? Apa itu PPO? Polifenol oksidasi. Artinya yang terkontak dengan oksigen. Itulah yang membuatnya warna merah kecoklatan. Nah, menurut Ibu, menurut kalian kira-kira buah apa saja yang tiba-tiba yang berubah menjadi warna coklat? Hanya apel saja? Pir. Apalagi yang paling dahsyat? Pisang, benar sekali. Coba kan, bentar aja buka kulitnya setengah aja, udah mencoklat kan? Begitulah namanya reaksi oksidasi, ya. Jadi peristiwa si apel ini menurut kalian peristiwa apa? Oksidasi. Kenapa kan bilang itu peristiwa oksidasi? Karena terkontak udara. Sama nggak dengan besi? Sama. Jadi dia peristiwa reaksi oksidasi. Nah, jadi dari contoh ini maka sekarang tugas kita adalah menggali berbagai sumber buku mengenai tentang redoks. Ya, di dalam LKPD Anda sudah saya agak sedikit saya kasih materi singkatnya. Nah, Anda pahami. Oke, nah kita gali ya LKPD-nya untuk bisa melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ada materinya di sana anakku? Ada. Ayo. Kalian baca. Jadi redoks itu menurut kalian hanya peristiwa oksidasi aja lah Ibu? Hanya redoks tadi apa? Gabungan dari reduksi dan oksidasi. Iya ya. Redoks adalah gabungan reduksi dan oksidasi. Oke. Tadi yang terjadi pada buah apel tadi berarti berdasarkan apa dia? Oksidasi. Oksigen. Apa lambang oksigen? O2. Jadi ini. Nah, menurut kalian gimana? Setelah kalian amati tadi dan kalian baca literasinya, kita menggali sumber dari buku. Apa itu oksidasi? Kalau berdasarkan oksigen. Atau reduksi kita mulai? Bagaimana? Oksidasi terjadinya peristiwa peningkatan oksigen. Terus kalau reduksi? Reduksi terjadinya peristiwa pelepasan oksigen. Oke, nah itu kan baru literasi sains kan? Kita coba dalam membahas ketemu soalnya bagaimana. Apakah berdasarkan oksigen saja di situ? Berdasarkan apa? Elektron. Apa lambang elektron, simbolnya apa? Ya. Nah, di situ ada kan materi literasinya? Ada. Oke, nanti Anda baca. Nah, sekarang Ibu bimbing kalian menjawab soal dari LKPD kalian. Sekarang kita tugasnya adalah mengumpulkan apakah ini sesuai dengan literasi yang kita baca. Ada berapa di dalam LKPD-mu? Ada 4. Nah, reaksi apa saja situ? Siapa bisa? Coba saya tunggu 1 menit.
mendata ya, ternyata redos itu ada 2 pilihan. Oke, persamaan 1. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Dapat nilai loh, bintang 5. Nah, siapa bisa? Mana anak saya ini? Oke, persamaan 1. Oke, silakan Nazoli kelompok. Saya dari kelompok itu saya akan jawab pertanyaan nomor 1. Oke, sebutkan reaksinya anakku. Soalnya CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2. Jadi menjadi oksidasi, Bu. Oke, oksidasi. Bagaimana anak-anak ibu? Benar atau salah? Benar. Oke, berarti anak ibu sudah menguasai literasinya. Lanjut, siapa yang bisa menjawab persamaan reaksi kedua? Siapa? Oke, lanjut. Nama? Nama saya Saka dari kelompok Anonymous. Memiliki CL2O3 ditambah 2Al menghasilkan Al2O3 ditambah 2Cl. Iya. Reaksi yang terjadi yaitu reduksi. Oh, reaksi reduksi ya, kata kamu. Oke, kita terima. Berarti anak ibu sudah melihat dari literasinya. Persamaan ketiga. Saya, Bu. Oke, Pak Rezi. Yang ketiga, K menghasilkan K positif tambah 1E. Reaksi yang terjadi itu oksidasi. Oke, oksidasi. Benar ya. Kemudian persamaan keempat. Ya, silakan. Soalnya Al3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Al. Reaksi yang terjadi adalah reduksi. Oke, cukup. Alhamdulillah bagus. Semua orang plus dulu ya. Bagus. Nah, ternyata anak ibu sudah bisa mengumpulkan data-datanya. Nah, ada pertanyaan nggak dulu? Ada. Jadi gampang ya, redos itu kita bahas 2 aja. Yaitu terhadap siapa dulu? Oksigen. Oksigen. Yang kedua? Elektron. Nah, elektron itu ada di materinya ya untuk penjelasannya. Nah, sekarang ibu akan membimbing dan akan memberikan suatu penugasan. Tanya jawab sudah, diskusi sudah. Sekarang penugasan per kelompok. Ada berapa tabel di LKPD-mu? 2. Oke, sekarang kamu kembangkan, kamu analisiskan, dan nanti akan kita sajikan hasil karya Anda berupa presentasi. Oke, saya tunggu dan dikasih waktunya. Silakan mulai mencoba. Ada 2 tabel ya. Oke, bagus. Isi kedua. Kalau oksidasi di mana? Oksigennya di mana? Di oksidasi. Baca kan? Oksidasi. Kalau ini apa ya? DUO. Ini apa? Cu ya? Gak ada pokoknya. Iya, ya cakep, bagus. Isi kedua tabelnya ya, walaupun nanti perwakilan presentasinya hanya berapa kelompok. Cakep, ini nggak isi. Isi dong. Isi. Ini bagaimana nih? Kartunya gimana nih? Mengikat kan? Apa lah mengikat? Ini ganti dicoret nih. Mengikat. Mengikat. Nah ini
sifatnya gimana? Mengikat atau melepas? Ini gimana? Elektrolit kan berarti ini kan mengikat. Nah, kalau mengikat gimana literasinya? Reduksi atau oksidasi? Reduksi, oke, cakep. Nah, ini kan gini ya, tiba-tiba gini ya. Nah, berarti kan lepas kan? Enggak. Ini apa mobilnya? Ikat kan? Belum ikat tutup. Nggak boleh ikat. Ini. Nah, berarti kalau ikat apa namanya? Reduksi ya. Takut ya. Oke, Oke Bu. udah siap? Sudah Bu. Bagaimana? Dua kelompok silakan karena ada 2 tabel. Siapa kelompok yang mau tampil untuk bisa? Saya Ismail Hairunisa. Saya dari perwakilan kelompok Jupiter akan menjawab tabel bagian A, yaitu konsep reaksi redoks ditinjau dari pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang pertama itu reaksi kimianya Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Itu mengikat oksigen dan jenis reaksinya oksidasi. Yang kedua itu CuO ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah H2O yang mengikat oksigen dan jenisnya oksidasi. Nomor 3 CO ditambah O2 menghasilkan CO2 itu mengikat oksigen dan jenis reaksinya oksidasi. Yang keempat C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O itu melepaskan oksigen dan jenis reaksinya reduksi. Nomor 5 itu 2Mg ditambah O2 menghasilkan 2MgO itu mengikat oksigen dan jenisnya oksidasi. Nomor 6 Al2O3 menghasilkan Al ditambah O2 itu mengikat oksigen, jenis reaksinya oksidasi. Jadi kesimpulannya oksidasi itu mengikat oksigen dan reduksi itu melepaskan oksigen. Oke, kelompok Ismail ya. Saya Mutiara, saya perwakilan dari kelompok Venus akan menjawab tabel B, yaitu konsep reaksi redoks ditinjau dari pelepasan dan peningkatan elektron. Dan yang pertama, reaksi kimianya Zn ditambah 2 ditambah 2 elektron menjadi Zn. Maka terjadi peningkatan elektron dan reaksi yang terjadi adalah reduksi. Yang kedua, Fe ditambah 3 elektron menjadi Fe. Terjadinya peningkatan elektron. Jenis reaksinya reduksi. Soal yang ketiga, 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, maka terjadi pelepasan elektron. Jenis reaksinya oksidasi. Yang keempat, Ag plus ditambah 1 elektron menjadi Ag, maka peningkatan elektron dan jenis reaksinya reduksi. Cu menjadi Cu plus 2 ditambah 2 elektron, terjadinya pelepasan elektron dan jenis reaksinya oksidasi. Dan yang terakhir, F2 ditambah 2 elektron menjadi 2F, maka terjadinya peningkatan elektron dan jenisnya reduksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa oksidasi berarti pelepasan elektron dan reduksi berarti peningkatan elektron. Oke, bagaimana anak ibu yang tidak tampil sudah menanggapi? Sudah, Bu. siap? Bagaimana? Bisa? Benar jawaban kalian? Benar Bu. Oke, itu diperkuat bahwa oksidasi itu apa artinya? Mengikat oksigen. Cakep. Apa lagi? Kalau dan melepaskan? Iya, itu saja ya. Kalau satu lagi apa kawannya? Reduksi. Kalau reduksi apa? Melepaskan oksigen. Inilah contoh fenomenanya, ya kan?
oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Berarti apa? Benar sekali ya. Hapus untuk dua kelompok ini. Kasih siapa ini? Oh, bintang 5 nih. Oh, kalau udah bintang 5 udah berapa ya ini ya? Kumpulannya. Oke, nah sudah bisa Ibu menyimpulkan. Nah, jadi kita simpulkan kembali berdasarkan hasil diskusi kelompok dan tanggapan dari masing-masing kelompok. Apa yang harus kita simpulkan? Kalau tadi baru secara proses evaluasinya. Apa itu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Santi. Ini kesimpulannya. Oke, silakan dijawab dulu Santi. Kesimpulan yang saya dapat dari materi pelajaran hari ini adalah oksidasi yang terjadinya pengikat oksigen dan pelepasan elektron. Kalau reduksi itu pelepasan oksigen dan pengikatan elektron. Oke, benar sekali ya. Jadi anak ibu sudah dapat manfaatnya. Kesimpulannya, ada pertanyaan? Aplaus untuk Santi. Oke, sudah kesimpulan. Nah, sekarang kita tugasnya adalah nah itu sudah ada, ini refleksi. Satu, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa bisa jawab? Oke, silakan Fatir. Mempelajari tentang reaksi reduktif dan oksidasi. Reduksi dan Reduksi oksidasi. dan oksidasi dalam apa? Nah, redoks. Iya benar ya. Silakan duduk. Aplaus ya untuk Fatir. Oke, siapa lagi masih semangat? Nomor 2. Bagaimana perasaan kamu setelah belajar materi hari ini? Saya Bu, Wes mantap. Siti. perasaan saya setelah belajar hari ini sangat senang dan saya sangat memahami materi pembelajaran hari ini dan dapat menambah wawasan pada hari ini. Oke, ya benar sekali. Aplaus ya. Jadi konsep materi ini harus kita masukkan ke dalam, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terpendam di dalam sini aja. Jangan terbuai hari ini saja, harus kita bawa ke masa ke depannya. Oke? Nah, refleksinya, apa yang terpikirkan oleh kamu tentang oksidasi dan reduksi? Siapa yang bisa? Saya Bu, Oke, silakan Vira. kalau oksidasi itu peningkatan oksigen dan pelepasan elektron. Kalau reduksi pelepasan oksigen dan peningkatan elektron. Oke, benar ya. Oke, sini mana ibu semuanya harus ya. Sejatinya anak ibu sudah menguasai materi ini. Ingat, jangan dilupakan. Karena ini materinya berkesinambungan sampai ke kelas 11 dan kelas 12. Oke, ada pertanyaan anak ibu untuk konsep redoks? Oksidasi dan reduksi? Nah, kalau begitu kita masuk penguatan pemahaman evaluasi. Ada di RKPD? Ada. Ibu akan memberikan penguatan. Kalau penguatan itu berarti Anda harus siap dihadap dengan angin, topan. Jadi Anda bisa menguasai materi kita ini. Ada berapa soal di RKPD itu? 3. Saya tunggu evaluasinya. Saudara, sebelum kita akhiri. Masing-masing ya, tidak berkelompok, per individu saja. Oke, sudah selesai evaluasinya. Ada 3 soal. Untuk menguatkan pemahaman Anda dan tidak terlupakan, maka Ibu akan kasih soal 3 soal. Oke, siapa yang bisa Anda jawab? Nomor 1. Oh, Islami lagi, memang Islami. Oke, silakan Islami. Mantap. Identifikasi manakah zat yang mengalami oksidasi dan reduksi dari beberapa persamaan reaksi berikut. A.
Ca positif 2 ditambah 2 elektron menghasilkan Ca itu termasuk reduksi. Kenapa kamu bilang itu reduksi anak ibu? Karena di situ terjadinya peningkatan elektron, Bu. Oh, benar sekali. A plus untuk Isnani ya. Oke, berarti nggak salah lagi ya. Nah, siapa yang bisa jawab 1B? Reaksi kimia. Oke, Nazwalid. Wow, mantap lagi nih. Jadi MB itu SiO2 ditambah 2C menjadi Si ditambah 2CO. Jadi hasilnya reduksi, Bu. Kenapa kamu bilang reduksi? Karena terjadinya pelepasan oksigen. Iya, oh ada pelepasan oksigen ya. Oke, terima kasih anak ibu. 100 buat Nazwalid ya. Tapi anak ibu sudah paham ya, bisa menganalisis mana reduksi, mana oksidasi. Nomor 2 saya, siapa bisa jawab? Ya, Bu. Oke, Jian, baca dulu soalnya Jian. Biar kawan kamu nggak salah tafsiran. Elastisitas pada besi dapat mencegah timbulnya karat. Mengapa demikian? Coba berikan alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mencegah karat pada besi. Cat pada besi dapat mencegah karat karena lapisan cat dapat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen. Cakep. Terus, Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mencegah karat pada besi dapat dilumuri dengan oli, penggunaan timah dan kronium dengan menggunakan metode galvanasi. oke, berarti ini materinya udah super hot ya. Berarti warinya nanti di kelas 12 ya, mengenai korosif dan elektrolisis ya. Oke, siapa yang bisa jawab nomor 3? Saya, Bu. Oh, Pak Rezi, silakan Pak Rezi. Pernahkah Anda melihat buah apel yang sudah dikupas dan warnanya menjadi kecoklatan? Apakah fenomena tersebut sama seperti peristiwa korosi? Berikan penjelasan Anda mengenai hal tersebut. Pernah, Bu. Peristiwa tersebut sama seperti peristiwa korosi karena terjadinya kontak dengan oksigen atau O2 dan menyebabkan apel menjadi kecoklatan. Iya, benar sekali ya. Berarti sudah paham. Oke, A plus ya yang untuk evaluasi. Nah, evaluasi gitu-gitu. Nah, kembalikan lagi AKPD-nya biar ibu nilai dan ibu pahamkan. Masing-masing per kelompok. Kasih, kembalikan ke ibu dulu. Ini akan kita nilai hasil KPD, tampilan, pengetahuan dan sikapnya. Oke, nah sudah di akhir pertemuan. Nah, sudah selesai, sudah ada penugasan, tanya jawab, kemudian presentasi dan evaluasi. Nah, apa yang kita dapat hari ini jangan anak ibu lupakan. Nah, untuk kedepannya anak ibu, mudah-mudahan yang gak datang hari ini, semoga dapat bergabung sedia kala 100% ilmu. Kemudian untuk materi selanjutnya anak ibu, jangan lupa baca materi menentukan bilogs ya. Ya, Bu. Kapan kita jumpa? Hari Kamis. Nah, hari Kamis minggu depan ya. Ya, Bu. Oke, ibu tutupi dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.